Hai teman masak dan juga kamu pemburu-pemburu resep. Sekarang aku akan masak nasi goreng beras merah. Kenapa beras merah? Karena beras merah ini kaya akan serat, vitamin dan juga mineral. Dan kandungan gulanya lebih sedikit dibandingkan nasi putih biasa. Jadi buat kamu yang lagi mau diet atau mungkin buat si kecil, ini cucu alias cocok, enak. Tapi sebelumnya bahan-bahannya adalah pastinya beras merah. Nah, untuk memasak beras merah ini kadar airnya harus lebih banyak dibandingkan kita memasak nasi putih biasa. Jadi perbandingannya kalau kita masaknya manual, jadi di aron dan kemudian dikukus, itu kurang lebih 4:1. Jadi 4 air, 1 beras merah. Kemudian ada ayam yang sudah digoreng dan kemudian disuir-suir. Wortel yang sudah direbus dan dipotong dadu kecil, jagung yang sudah direbus, dan untuk bumbu-bumbunya ada bawang putih, bawang merah, dan juga sedikit cabai. Dan yang ini sudah aku haluskan. Ada saus tiram, ada juga kecap asin, daun bawang untuk juga bikin sedap, dan pastinya yang tidak pernah boleh ketinggalan adalah garam, gula, dan lada. Sekarang nggak usah pakai dilama-lamain, langsung aja kita buat nasi goreng beras merahnya. Masak yuk! Pakai olive oil boleh nggak? Boleh, tapi jangan yang pakai extra virgin olive oil karena extra virgin olive oil itu tidak boleh dimasak atau dipanaskan. Oke, kita tunggu panas dulu dan kita akan tumis bumbu halusnya yaitu bawang putih, bawang merah, dan juga cabai. Sekarang kita masukkan bumbu halusnya. Kita akan tumis sampai dengan harum. Untung ya teman masak, untung kamu nggak ada di sini. Kalau di sini, aduh, kamu akan nyium baunya. Pasti kamu berharap beduk maghrib datang lebih cepat. Sorry, cannot happen, nggak bisa terjadi. Kamu harus menunggu. Seperti juga aku menunggu bumbu ini untuk matang, baru dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Nah, kalau kita mau memasukkan telur, bumbunya kita pinggirin dulu supaya tidak terserap sama telurnya. Kita akan aduk. Wortel sudah direbus, jadi sudah matang, karena kalau enggak akan lama sekali menunggu wortel ini matang. Kemudian kita masukkan jagung. Jadi sudah nasi merahnya mengandung tinggi serat, tapi juga sayur-sayuran lainnya juga tinggi serat. Kalau ternyata ini terlalu kering, kita bisa tambahkan air. Akan aku masukkan ayamnya. Kalau misalnya mau pakai daging cincang juga boleh. Tapi kalau daging cincang dimasukkan dulu sebelum sayur-sayurannya, jadi dimatangkan dulu. Saus tiram. Dan sedikit kecap asin. Saya pakai hanya beras merah, tapi kalau misalnya teman masak mungkin mau lebih pulen, bisa dicampur dengan nasi putih. Perbandingannya adalah kurang lebih 1:3. Jadi 1 nasi putih dengan 3 beras merah. Sekarang kita akan tambahkan sedikit lagi kecap asinnya. Kemudian aku akan masukkan sedikit lada. Manisnya sebetulnya sudah dapat dari jagung dan juga dari wortel. Mau memasukkan daun bawang ketika sambil menumis juga boleh. Tapi kalau aku mau ada sedikit teksturnya, jadi aku masukkannya terakhir-terakhir. Ini sudah jadi.
karena puasa jadi nggak dapat jatah buat cicip ya. Ya sudah, sekarang aku mau menyajikannya dulu sambil aku mau ambil piring yang cocok untuk nasi goreng beras merah aku. Tungguin ya. Kalau kamu buat ini, semoga orang rumah sabar ya menunggu beduk maghrib. Nah, kalau misalnya mau lebih menarik buat si kecil, bisa digunakan cetakan-cetakan. Kan sekarang banyak tuh yang jual. Ada bentuk-bentuk seperti toko-toko yang mereka suka. Nah, sekarang kita sajikan. Kalau buat keluarga harus yang banyak. Sebentar, rapikan dulu. Tengah dikit ya. Gak lengkap dong nasi goreng kalau nggak pakai telur mata sapi. Kalau aku sih lebih suka yang setengah matang. Kalau kamu nggak terlalu suka telur setengah matang, nggak apa-apa, dimatengin aja. Nah, ini dia nasi goreng beras merah ala Amize. Buat sendiri di rumah dan kamu yang lagi bingung-bingung bikin apa buat berbuka puasa. Nah, menu ini bisa jadi salah satu pilihan kamu. Untuk teman masak, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita hari ini lancar. Kita ketemu lagi besok hanya di Masak Enak, Masak Yuk.